Selamat pagi adik-adik. Oke, sebelum kita belajar hari ini, kakak punya pertanyaan ke kalian. Nah, pernahkah adik-adik bermain ular tangga atau monopoli? Nah, ternyata permainan ini ada kaitannya dengan matematika dan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, seperti yang adik-adik lihat di papan dan judul dari video ini, kita akan membahas mengenai materi peluang. Nah, pasti adik-adik bertanya, apa sih kaitannya permainan ular tangga, monopoli dengan matematika atau materi peluang? Nah, apa sih kaitannya dengan permainan ular tangga dengan matematika? Pernahkah adik-adik perhatikan saat adik-adik melempar sebuah dadu, ada kemungkinan adik-adik mendapatkan dadu angka 1, angka 2, angka 3, sampai dengan angka 6. Nah, di sana letak dari materi peluang, di mana peluang adik-adik mendapatkan angka 1, 2, 3, dan 6. Nah, agar adik-adik lebih mengetahui tentang materi peluang, kali ini kita akan membahas mengenai peluang. Nah, sebelum kita masuk sangat dalam ke materi ini, ya sini adik-adik harus mengenal yang namanya ruang sampel dan suatu kejadian. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu namanya ruang sampel. Nah, apa itu ruang sampel? Nah, ruang sampel itu adalah suatu himpunan yang berisi dari suatu kejadian yang akan terjadi. Nah, misalkan kan ada kakak lempar sebuah dadu. Nah, kemungkinannya kan ada kakak mendapatkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, dan angka 6. Itu yang namanya ruang sampel adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, dan angka 6. Nah, agar adik-adik lebih mengerti, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada sebuah koin dilempar bersamaan. Maka ruang sampel dan banyaknya sampel adalah, nah, pernahkah adik-adik lihat koin? Koin itu kan memiliki dua sisi. Ada sisi pertama itu ada angka, dan satu sisi ada gambar. Nah, kita misalkan munculnya angka pada koin, itu kita simbolkan dengan A. Lalu munculnya gambar pada koin, kita simbolkan dengan G. Sehingga saat kita melempar sebuah koin, kemungkinan yang akan terjadi, nah sini, kemungkinan pertama kita akan dapat angka atau gambar. Kemungkinan kedua kita dapat gambar atau angka. Sehingga sampelnya adalah angka dan gambar. Sehingga banyaknya sampel. Nah, banyaknya sampel ini dilambangkan dengan N-S, di mana S itu adalah maksudnya adalah ruang sampel. Ruang sampel itu bisa dilambangkan dengan S. Sehingga kita dapatkan banyaknya sampel. Yang pertama ada angka dan gambar. Jadi ada dua sampel. Nah, di sini kita ada contoh lain lagi ya. Di sini ada, nah, misalkan ini ada dua buah koin dilemparkan bersamaan. Maka ruang sampel dan banyaknya sampel adalah, nah, kita misalkan lagi munculnya angka pada koin, itu kita sebut dengan A. Lalu munculnya gambar pada koin, kita sebut dengan G. Nah, dan sama caranya kita perhatikan, jika dua koin kita lempar, kemungkinan pertama yang kita dapat ada angka dan angka. Percobaan kedua, kita mungkin akan dapat koin pertamanya angka, koin keduanya gambar. Lalu kemungkinan ketiga, di koin pertama kita bisa dapat gambar, dan koin kedua kita dapat angka. Kemungkinan yang keempat, kita bisa dapat koin pertamanya kita dapat gambar, koin kedua kita dapat gambar juga. Sehingga
sampel yang kita dapat dari dua buah koin. Yang pertama, sampel pertama itulah ini, angka dan angka. Sampel kedua, angka dan gambar. Sampel ketiga, gambar, angka. Sampel keempatnya, gambar dan gambar. Sehingga banyaknya sampel atau NS sama dengan 1, 2, 3, 4. Dapat 4 sampel. Nah, sekarang kita masuk ke contoh lainnya. Nah, di sini ada sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali misalkan. Maka ruang sampel dan banyaknya sampel adalah. Nah, di sini kalau kita melempar sebuah dadu, kemungkinan pertama yang kita dapat adalah angka 1. Kemungkinan kedua kita dapat angka 2. Kemungkinan ketiga kita dapat angka 3, kemungkinan keempat kita dapat angka 4, kemungkinan kelima kita dapat angka 5, dan kemungkinan terakhir kita dapat angka 6. Sehingga sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah sampelnya. Sehingga banyaknya sampel adalah NS-nya sama dengan 6. Ini karena banyak dari sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita masuk contoh kedua. Nah, di sini ada 2 buah dadu. 2 buah dadu dilemparkan bersamaan. Maka ruang sampel dan banyaknya sampel adalah. Nah, ini kan dadu pertama. Dadu pertama kan adanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Dadu kedua juga sama, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemungkinan pertama yang kita dapat adalah sampelnya yang pertama kita dapat 1 dengan 1. Kemungkinan keduanya 1 dengan 2, 1 dengan 3. Sampel keempat ada 1 dan 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2. Ini kemungkinan yang akan kita dapat itu loh. 3, 3. Dadu pertama kita bisa dapat 3, dadu kedua dapat 4. 3, 5, 3 dan 6, 3, 7, 4 dengan 1, 4 dengan 2, 4 dengan 3, keduanya 4, 5, 4, 6, 5 dengan 1, 5 dengan 2, 5 dengan 3, 5 dengan 4, 5 dengan 5, 5 dengan 6, 6 dengan 1, 6 dengan 2, 6 dengan 3, 6 dengan 4, 6 dengan 5, dan terakhir 6 dengan 6. Sehingga banyaknya sampel adalah yang kita dapat dari 2 buah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 33. Sehingga banyaknya 36. Caranya simpel. Cara simpelnya itu tinggal kalian kalikan. Ini kan dadu pertama kan jumlahnya 6, dadu kedua 6. Kalau dikalikan jadinya
36. Kalau ada 3 buah dadu, NS-nya tinggal kalikan 6 lagi kalian. Jadinya 216. Nah, gimana? Ini yang namanya ruang sampel. Ruang sampel itu dilambangkan dengan S besar. Dan banyaknya sampel dilambangkan dengan NS. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke materi peluang suatu kejadian, di mana disimbolkan dengan P kurung E. Nah, sebelum masuk itu adik-adik harus mengerti apa itu suatu kejadian. Nah, kejadian adalah suatu himpunan bagian daripada sampel, daripada ruang sampel. Nah, misalkan kan angka dadu kita lempar, maka munculnya angka dadu 3. Nah, angka dadu 3 itulah yang namanya suatu kejadian. Agar adik-adik lebih mengerti, kita akan masuk ke peluang suatu kejadian. Nah, di mana peluang suatu kejadian memiliki rumus PE sama dengan NE per NS. PE sama dengan NE dibagi NS, di mana NE artinya banyaknya kejadian, NS itu banyaknya suatu sampel. Nah, mungkin adik-adik nggak mengerti kan, apa sih maksudnya? Nah, agar adik-adik lebih mengerti, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu 3. Nah, gimana sih? Berapa sih peluang munculnya mata dadu 3? Oke, caranya gampang. Kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel S. Ruang sampel dadu, 1 dadu. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan itu yang tadi kita bahas, sampel mengenai 1 dadu. Sehingga kita dapat NS-nya sama dengan 6. Karena banyak sampel ada 6. Sekarang kita masuk kejadian munculnya angka 3. Nah, dari sampel kan cuma ada 1 angka 3, jadi 3. Jadi banyaknya angka 3 di dalam sampel cuma ada 1. Jadinya NE-nya sama dengan 1. Nah, sehingga peluang munculnya angka 3 adalah PE sama dengan NE per NS. NE-nya kita dapat 1, NS-nya 6. Sehingga kita dapatkan peluang munculnya angka mata dadu 3 adalah 1/6. Itu peluang yang akan adik-adik dapat jika melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali dan munculnya angka 3. Kemungkinan adalah 1/6. Nah, kita langsung ke contoh kedua ya. Nah, di sini ada sebuah dadu dilemparkan sebanyak 1 kali lagi. Dadu dilempar sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu ganjil adalah, nah, tadi sampelnya dulu, kita sampelnya S-nya. Dadu kan tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga NS-nya sama dengan 6. Nah, mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil. Dari sampel ini kita lihat yang angkanya ganjil itu berapa aja.
yang angkanya ganjil kan 1, 3 sama 5. Sehingga kita dapatkan banyaknya suatu kejadian 1, 3, dan 5. Jadinya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, kejadian itu maksudnya kejadiannya. Kejadian adalah suatu himpunan yang ada pada bagian sampel. Seperti ini, mata dadu ganjil. Di sampel kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ganjil kan cuma 1, 3, dan 5. Sehingga didapat banyaknya kejadian adalah 3. Sehingga peluangnya NE-nya adalah 3 kan, kita dapat NS-nya 6. Sehingga peluang kita dapat mata dadu ganjil adalah setengah. Oke, kita masuk ke satu contoh lagi ya. Di sini ada 2 buah dadu dilempar bersamaan. Maka peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah cara pertama. Kita tentukan dulu sampelnya. Sampelnya itu kan ada banyak tadi. 2 buah dadu itu kan di materi sebelumnya. Kita langsung aja ya. Maka banyaknya adalah 36 sampel 2 buah dadu. Nah, sekarang mata dadu berjumlah 5. Nah, kalau 2 buah dadu dilempar sehingga nanti 2 buah dadu itu mau berjumlah 5. Maka sampelnya kan ada, sampelnya adalah yang kan tadi ada sampelnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata dadu yang mau berjumlah 5. Itu maksudnya misalkan dadu pertama kita dapat 1, dadu kedua kita dapat 4. Sehingga kalau kita jumlahkan kedua mata dadu itu jadinya 5. Nah, itu maksudnya ya. Kejadian pertama kan mungkin kita dapat 1 dan 4. Kejadian kedua kita mungkin bisa dapat 2 dengan 3. 2 tambah 3 kan dapat 5. Kemungkinan kedua kita dapat 3 sama 2. Dan terakhir ada 4 dengan 1. Nah, berarti mata dadu berjumlah 5. Kejadiannya kita dapat 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Sehingga banyak kejadiannya adalah 4. Sehingga peluangnya adalah 4/36 sama dengan 1/9. Oke adik-adik, kita masih masuk di materi peluang suatu kejadian. Nah, di sini kakak punya contoh lain lagi. Misalkan nih, ada dari 9 buah tomat terdapat 3 buah tomat yang busuk. Maka peluang mendapat 2 buah tomat yang fresh atau baik adalah caranya. Nah, ini kan mirip kita mencari menggunakan rumus kombinasi. Soalnya mirip dengan kombinasi kan, jadinya kita tentukan dulu kejadiannya. Kejadian terambil. Nah, kita kan mau ambil 2 buah dari 9 kan. Artinya kejadian terambil 2 buah dari 9. Nah, kan dapat 9 kombinasi 2. Masih ingat dengan rumus kombinasi? Nah, rumus kombinasi itu 9 faktorial N. Rumus kombinasi kan N kombinasi R, di mana rumusnya N faktorial dan N kurang R faktorial dikali R faktorial.
Nah ini n nya kan 9, jadinya 9 faktorial per n min r, 9 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 9 faktorial artinya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 9 kurang 2 kan 7 faktorial. 7 faktorial artinya pelan-pelan aja ya, 7 faktorial per kali 2 faktorial, dimana 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Wah panjangnya ya. Nah 7 faktorial, 7 faktorial artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali, ini titik artinya kali, dikali 2 faktorial. 2 faktorial artinya 2 kali 1. 7, sama-sama bagi 7, bisa coret. 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Ini ada 2 sisanya kan? 2 bisa kita bagi sama dengan 8, hasilnya 4. Sehingga kita dapatkan 9 kali 4 36. Nah, kejadian terambil jadinya 36 ini adalah NE-nya. NE-nya sama dengan 36. Nah, kalau mencari peluang kan harus ada NE dan NS-nya. Nah, untuk mencari sampelnya kita pakai kan ini, dari 9 buah tomat terdapat 3 buah yang busuk. Nah sehingga sampel yang kita dapat jadinya kan 9 sampel S nya adalah 9 kombinasi 3 sama dengan 9 faktorial per 9 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial kali 3 faktorial. 9 kurang 3 kan 6, 6 faktorial. Sama, kita ubah dulu. 9 faktorial artinya 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 6 faktorial. 6 faktorial artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 faktorial. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1 6, bisa coret 5, coret 4, coret 3, dicoret 2, coret 1, coret 3 bisa dibagi dengan 9, hasilnya 3. 2 bisa coret dengan 8, hasilnya 4. Sehingga hasilnya 12 kali 7 84. Nah 84 ini adalah sampelnya, NS nya, sampelnya adalah 84. Sehingga peluangnya NE per NS, NE nya 36 per 84. 36 dan 84 sama-sama bisa dibagi 12. Kalau 36 bagi 12 kan 3, 84 bagi 12 7. Sehingga peluang mendapatkan 2 buah tomat yang masih fresh adalah 3/7.
Oke, sekarang masuk contoh terakhir ya adik-adik ya. Nah, di sini ada contoh lagi, sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 2 bola biru. Dari dalam kotak akan diambil secara acak 3 buah bola. Maka peluang mendapatkan 2 bola merah dan 1 bola biru adalah, pertama kita cari dulu kejadian terambilnya 2 bola merah dari 5 bola merah. Kita pakai rumus kombinasi 5 kombinasi 2 adalah 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Mulai 5 faktorial per 5 kurang 2 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1 dikali 2 faktorial artinya 2 kali 1. 3 kita coret dengan 3, 2 coret dengan 2, 1 dengan 1. 2 ini kita bisa bagi dengan 4. Sehingga hasilnya di sini 2. 5 dikali 2 10 per 1 nggak usah ditulis, jadinya 10 cara. Nah, 10 cara inilah NE-nya sama dengan 10. Kejadian terambilnya 2 bola merah adalah 10. Banyaknya kejadian. Nah, yang kedua kita cari kejadian terambilnya 1 bola biru dari 2 bola biru. Oke, caranya sama, 2 kombinasi 1. 2 faktorial per 2 min 1 faktorial kali 1 faktorial. 2 faktorial per 2 kurang 1, 1 faktorial kali 1 faktorial. 2 faktorial artinya 2 kali 1. 1 faktorial artinya 1. 1 faktorial artinya 1, sehingga 2 kali 1, 2. Sehingga didapat NE-nya sama dengan 2. Oh iya, di sini NE kita misalkan kejadian pertama. Kejadian terambilnya 2 bola merah, ini adalah kejadian pertama. Dan ini kejadian terambilnya 1 bola biru adalah kejadian kedua. Nah, kita cari sampelnya. Sampel atau S. Nah, dalam sebuah kotak ini kan berisi 5 bola merah dan 2 bola biru. Artinya dalam satu kotak itu berisi 7 bola. 7 kombinasi, karena kita akan mengambil di kotak itu 3 buah bola, jadi 7 kombinasi 3. Caranya sama, 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. 7 faktorial artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 faktorial. 7 kurang 3, 4 faktorial kali 3 faktorial. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Coret. Karena sama. Coret. Sama juga kan? 3 kita sama-sama bagi 6. 6-nya sama-sama bagi 3 maksud Bapak. Kakak. 6. Kalau 6 bagi 3 hasilnya 2. Kita coret lagi dengan sisanya, jadinya tinggal 7 sama 5.
sehingga hasilnya sama dengan 35. Cara, maka NS-nya sama dengan 35. Sampelnya, banyaknya sampel ada 35. Nah, sekarang kita tinggal hitung peluangnya. Sebelum kalian menghitung, coba perhatikan soalnya. Peluang mendapatkan 2 bola merah dan 1 bola biru. Masih ingat dengan kaidah pencacahan? Kalau kalian lihat ada soal yang mengandung kata dan, artinya kita gunakan kaidah perkalian. Sehingga peluangnya PE sama dengan kejadian pertama dikali kejadian kedua dibagi dengan banyaknya sampel. Kejadian pertama kita dapat 10. Kejadian kedua kita dapat 2. Banyak sampel ada 35. Sehingga didapat 20 per 35. Sama-sama dibagi 5. Sehingga peluang mendapatkan 2 bola merah dan 1 bola biru adalah 4/7. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi terakhir ya. Nah, di sini ada frekuensi harapan, di mana dilambangkan dengan FHE, di mana rumusnya adalah FHE sama dengan N dikali PE, di mana N itulah banyaknya percobaan, FHE adalah frekuensi harapan, PE adalah peluang suatu kejadian. Oke, biar adik lebih mengerti, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh sebuah dadu dilempar sebanyak 50 kali. Berarti banyaknya percobaan ada 50 kali. Maka tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil. Pertama, kita cari peluang kejadian munculnya mata dadu ganjil. Sampelnya itu S. Kalau dadu tadi kan 1 buah dadu ada 1, 2, sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS-nya sama dengan 6. Kejadian muncul dadu ganjil E sama dengan dari sampel yang mengandung yang ganjil, maksudnya kakak ya, yang ganjil dari sampelnya ada 1, 3, dan 5. 3, 5. Sehingga NE-nya sama dengan 3. Maka peluangnya sama dengan PE sama dengan NE per NS. NE-nya 3, NS-nya 6, sehingga didapat peluang suatu kejadian 1 kali percobaan dia dapat setengah peluangnya. Nah, sehingga frekuensi harapannya kita pakai rumus FHE sama dengan N dikali peluangnya. N banyaknya percobaan dari soalnya, berarti banyaknya percobaan adalah 50 kali. 50 kali peluangnya, peluang yang kita dapat tadi adalah setengah. 50 dibagi 2, 25.
Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil sebanyak 25 kali. Kalau kita lempar selama 50 kali, mata dadu ganjil yang muncul tuh kemungkinan 25 kali. Bisa kalian coba ya. Oke. Contoh terakhir ya Dedek ya. Contoh terakhir. 2 buah dadu dilempar sebanyak 90 kali. Maka tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 5. Itu biasa caranya kita tentukan dulu sampel. S. Nah, 2 buah dadu kan tadi ada berapa jumlah banyaknya sampel? Sama dengan langsung aja ya, langsung banyaknya sampel. Atau NS-nya. Berapa tadi? Banyaknya sampel 2 buah dadu ada 36. Sekarang kejadian muncul dadu jumlahnya 5 adalah kemungkinannya kan 1, 4. Kemungkinannya kan 1, dadu pertama kita dapat 1, kemungkinan kedua, dadu keduanya dapat 4. Dadu pertama bisa kita dapat 2, dadu kedua dapat 3. 3, 2, dan 4, 1. Sehingga NE-nya sama dengan banyaknya kejadian 1, 2, 3, 4. Maka peluangnya adalah PE sama dengan NE per NS 4 per 36 sama dengan 1 per 9. Peluang 1 kali percobaan didapat 1 per 9. Sehingga frekuensi harapan adalah FHE sama dengan banyaknya percobaan dikali peluang kejadian. Banyaknya percobaan ada 90 kali. 90 kali. 90 dikali peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah 1/9. Sehingga 90 per 9 sama dengan 90 bagi 9 10. Maka frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 5 sebanyak 10 kali. Dari 90 kali percobaan, adik-adik lempar 2 buah dadu yang berjumlah 5, kemungkinan akan adik-adik dapat 10 kali, minimal 10 kali. Oke, untuk materi peluang sampai di sini dulu. Nanti kita ada yang namanya belajar peluang majemuk. Ya. Nah, untuk kali ini sampai di sini aja dulu. Ingat, jaga kesehatan, semangat belajar. Oke? Dadah.